Shalom Aleem anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pak Guru percaya bahwa di hari ini kita semua mengalami sukacita dan bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kita kesempatan, ya, waktu, nafas hidup, sehingga kita boleh menikmati lagi di hari baru dengan sukacita, dengan kebahagiaan untuk kita tetap semangat menjalani hari ini dengan sukacita. Amin. Oke. Sebelum kita mulai dengan materi kita di hari ini, kita berdoa bersama. Ya, mari kita berdoa. Oke, amin. Ya, materi kita di hari ini anak-anak sekalian tentang Allah pemelihara hidup ciptaannya, ya. Nah, materi ini Pak Guru coba jelaskan dalam bentuk video sehingga anak-anak bisa memutar ulang, mempelajari secara berulang-ulang materi ini di YouTube dan bisa mengingat kembali materi ini dengan baik tanpa harus anak-anak melupakan, ya. Jadi materi ini anak-anak bisa simpan di HP, bisa mencari di YouTube dan bisa mencari referensi-referensi lain untuk memperkaya materi hari ini. Oke, kita lanjut untuk materi pertama. Nah, tujuan dari bab ini, materi kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan konsep pemeliharaan Allah sebagai tindakan kasih Allah yang terus-menerus menjaga dan melindungi seluruh ciptaannya, termasuk manusia dan alam semesta, ya. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai cara Allah memelihara manusia secara fisik, emosi, spiritual, dan dalam Alkitab. Yang ketiga, membandingkan pemeliharaan Allah dengan pemeliharaan manusia terhadap diri sendiri dan tanggung jawab manusia. Yang keempat, menjelaskan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bentuk tanggapan atas pemeliharaan Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, menghubungkan konsep pemeliharaan Allah dengan iman Kristen secara keseluruhan. Baik, kita akan membahas satu persatu dari tujuan pembelajaran ini. Dan tujuan ini yang nanti kalian akan capai untuk materi ini. Ya, untuk itu Pak Guru mengharapkan kalian dapat menyimak dengan baik, memahami setiap penjelasan yang Pak Guru sampaikan. Ya, yang pertama konsep pemeliharaan Allah. Kita akan melihat dulu definisi pemeliharaan Allah, ya. Nah, definisi pemeliharaan Allah yaitu tindakan kasih Allah yang berkelanjutan. Jadi kasih Allah, tindakan kasih Allah ini akan terus berkelanjutan dari waktu ke waktu, ya. Coba kalian bayangkan sebelum kalian lahir, bahkan sebelum orang tua kalian lahir itu Allah terus bertindak sampai orang tua kalian, sampai kalian bahkan ke depan, ya, untuk masa depan kalian, untuk keturunan kalian pun kasih Allah terus bertindak, ya. Kasih Allah terus ada dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itu bagian dari tindakan pemeliharaan Allah, ya. Nah, pemeliharaan Allah juga merupakan penjagaan dan perlindungan atas ciptaannya, ya. Jadi pemeliharaan Allah itu salah satu buktinya adalah bagaimana Allah menjaga kita, melindungi kita. Contoh simpelnya, contoh sederhananya adalah kita sudah dijaga oleh Allah dari malam sampai hari ini, betul ya? Nafas hidup kita, kesehatan kita, ya, berkat yang kita miliki, kita bangun pagi sudah bisa makan yang enak, ya, sarapan yang enak, ya. Kita sudah menikmati nafas hidup udara yang segar, ya. Kita dari rumah ke sekolah dengan selamat, itu bagian dari perlindungan dan penjagaan, ya, Allah terhadap kita sebagai ciptaannya, ya. Yang berikut adalah perhatian Allah pada setiap detail kehidupan. Coba kalian bayangkan, Allah sangat memperhatikan setiap detail, setiap hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Misalnya saat bangun tidur kita, Allah ingatkan kita, "Hei, ingat setelah bangun tidur kita harus membersihkan diri, ya. Mandi, ya, sikat gigi." Allah ingatkan kita, memperhatikan setiap detail kehidupan kita, ya. Allah mengingatkan kita tentang bagaimana kita menjaga disiplin, ya. Dia memperhatikan hal kecil itu, dia memperhatikan itu, ya. Allah memperhatikan kita dengan cara apa? Dengan cara melalui siapa? Melalui orang tua kita, ya. Orang tua kita memperhatikan kita, itulah cara Allah memperhatikan kita melalui orang tua maupun orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian pemenuhan kebutuhan ciptaan. Kebutuhan-kebutuhan kita terus Allah penuhi, itu cara Allah memelihara kita, ya. Kebutuhan makan minum, kebutuhan pakai, kebutuhan
jasmani, rohani, terus Allah penuhi. Ya, karena kita adalah ciptaan Allah yang mulia. Untuk itu Allah terus melakukan pemeliharaan itu. Itu konsep definisi pemeliharaan ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana karakteristik pemeliharaan Allah? Nah, karakteristik pemeliharaan bersifat universal, artinya mencakup seluruh ciptaan tanpa terbatas hanya pada manusia ataupun hanya terbatas pada hewan ataupun terbatas hanya tumbuh-tumbuhan ya. Jadi kalau kalian lihat kasih Allah, tindakan Allah untuk memelihara ciptaan itu ya, Allah tidak membedakan antara manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah memelihara seluruh ciptaan secara totalitas, secara universal ya. Ciptaan Allah secara di dunia ini, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan ataupun ciptaan-ciptaan lainnya juga Allah turut terlibat alam semesta ya. Ciptaan itu kan ada bulan, bintang, benda-benda penerangan dan sebagainya, itu bagian dari ciptaan Allah yang terus Allah pelihara, yang terus Allah jaga. Yang berikut adalah konstan, artinya terus menerus, dia tidak menetap ya, atau permanen ya, tetapi dia terus berubah ya, konstan, dia akan terus menerus, pemeliharaan Allah terus dan berlanjut ya, bahkan memperhatikan setiap individu ya. Ya, Allah tidak hanya memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok, tapi secara individu-individu Allah memperhatikan setiap orang-orang itu dengan seluruh kehidupan mereka. Pemeliharaan Allah itu sempurna dan tidak pernah gagal ya. Jadi Allah terus memelihara manusia, ciptaannya dengan kesempurnaan, tanpa dan tidak pernah gagal. Contoh sederhana ya. Walaupun manusia itu pernah mungkin ya mengalami musibah ya, tetapi ketika setelah mengalami musibah itu Allah memelihara mereka. Allah pulihkan kehidupan mereka dengan pemeliharaan Allah melalui bantuan-bantuan. Allah membangun rumah mereka lagi dengan baik. Itu bagian dari cara Allah untuk memelihara manusia dan tidak pernah gagal. Ya, walaupun nanti mereka akan mengalami musibah dan sebagainya. Ya, kadang kita mengalami musibah, kita mengalami sakit. Itu bagian dari cara Allah memelihara bentuk kita. Dan pemeliharaan Allah itu terjadi ketika kita mengalami kesembuhan, mengalami keselamatan melalui musibah-musibah tersebut. Ya. Seperti itu. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa kita gagal jadi pasti Allah tidak memelihara kita, itu salah ya. Jadi Allah terus bertindak memelihara kita dalam konsep dan situasi apapun ya. Yang penting apa? Yang penting kita datang dan bersandar kepada Tuhan ya. Begitu. Oke, kita lihat ruang lingkup pemeliharaan Allah ya. Ruang lingkup pemeliharaan Allah ini ada 4, yaitu alam semesta ya, alam semesta secara keseluruhan, kemudian manusia secara khusus, hewan dan tumbuhan secara khusus, dan segala aspek kehidupan ya. Segala aspek kehidupan ini dalam berbagai segi ya. Ya, itu ruang lingkup dari pemeliharaan Allah. Oke, kita lihat bagaimana cara Allah memelihara manusia secara fisik ya. Secara fisik Allah memelihara manusia melalui apa? Penyediaan makanan dan minuman ya. Bagaimana manusia bisa mempertahankan fisiknya, yaitu dengan cara makanan dan minuman ya. Kemudian bagaimana manusia bisa sehat ya, Allah memberikan kesehatan dan kekuatan itu ya. Itu cara alam memelihara manusia secara fisik. Kemudian perlindungan dari bahaya, kebutuhan dasar hidup manusia ya. Nah, ini cara Allah melakukan pemeliharaan terhadap manusia ya. Seperti begitu. Oke, kita lanjut. Pemeliharaan Allah secara emosional ya. Jadi emosional dalam memberikan Allah terus memberikan kita, dia melalui Roh Kudus memberikan kita penghiburan ya ketika kita mengalami sedih, putus asa, mengalami duka cita, Allah memberikan kita penghiburan itu ya. Jadi walaupun kita dalam kondisi apapun, Allah hadir untuk menenangkan emosi kita, membuat emosi kita menjadi reda, emosi kita menjadi tenang ya. Dari yang tadinya kita sedih, yang tadinya kita lagi galau, yang tadinya kita lagi menangis, lagi duka cita, kehilangan, kita diberikan penghiburan. Kemudian kita memperoleh kekuatan menghadapi masalah ya. Ketika kita menghadapi masalah ya, ketika anak-anak menghadapi masalah, Allah akan bertindak, Allah akan memberikan kita kekuatan, power ya.
power, kekuatan itu untuk menghadapi masalah itu ya. Jadi, oh, ketika saya ada masalah di rumah, berdoa kepada Allah ya. Berdoa kepada Allah dan yakin percaya bahwa Allah akan memberikan kita kekuatan, power ya untuk menghadapi situasi-situasi, masalah-masalah yang sedang kita alami di keluarga maupun di sekolah. Yang ketiga, damai sejahtera, sukacita, merasa uh, tidak ada beban hidup, merasa tidak ada kesulitan hidup ya. Itu bagian dari cara Allah memelihara kehidupan kita, emosi kita. Emosi kita merasa damai, merasa bahagia, merasa sukacita, merasa hidup ini tentram, hidup ini aman-aman saja. Itu bagian dari perasaan emosi kita ketika Allah memelihara emosi kita, ya. Dan semua tindakan-tindakan Allah dalam pemeliharaan ini adalah bagian dari sikap kita terhadap kepercayaan kita kepada Allah, ya. Gitu. Yang berikut adalah pemeliharaan spiritual, ya. Bagaimana Allah memelihara spiritual kita, yaitu melalui bimbingan rohani, ya, di gereja, di sekolah, ya, melalui pendeta, melalui melalui guru agama, ya, melalui orang tua, melalui orang dewasa lainnya, ya, itu melalui ada bimbingan rohani, nasihat-nasihat rohani yang mengajarkan kita, kemudian ada pertumbuhan iman kita, ada pengampunan dosa dan pembaruan hidup. Ya, ini ya bagian-bagian yang pemeliharaan spiritual yang membentuk spiritual kita ya, kepercayaan kita, iman kita, ya, kehidupan kepribadian kita ya, kepercayaan kita kepada Allah, spiritual kita kepada Allah, kepercayaan kita ya, yang terus kita bangun kepada Allah melalui tadi bimbingan rohani, pertumbuhan iman, pengampunan dosa dan pembaruan hidup ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana perbandingan pemeliharaan Allah dengan manusia terhadap diri sendiri dan tanggung jawab manusia? Nah, yang pertama kita lihat pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah itu sempurna dan tidak terbatas ya. Sempurna dan tidak terbatas. Yang kedua, tidak pernah lelah ya. Allah tidak pernah lelah untuk memelihara seluruh ciptaannya ya. Walaupun manusia, hewan, tumbuhan, ciptaannya sekian banyak, sekian ribu, sekian triliun, sekian miliar, sekian banyak itu yang tidak bisa terhitung jumlahnya, tapi Allah tidak pernah lelah memberikan pemeliharaan itu ya. Allah terus memelihara sepanjang waktu, setiap detik, setiap menit tanpa lelah. Kemudian Allah memahami kebutuhan sepenuhnya ya. Allah memberikan yang terbaik bagi kehidupan manusia. Itu adalah bagaimana cara Allah memelihara ya. Kemudian bagaimana manusia? Nah, bagaimana dengan pemeliharaan manusia? Pemeliharaan manusia itu terbatas dan tidak sempurna. Kenapa terbatas? Ya, misalnya contoh, ketika manusia saling ada yang seorang anak memelihara mamanya misalnya, terkadang tidak tulus ya, tidak ikhlas ya, tidak sempurna ya, terbatas ya. Terbatas karena mungkin masalah waktu, dia melayani dengan tidak sungguh-sungguh, dia harus bekerja sementara dia harus melayani ibunya ya, orang tuanya, dia harus mengurus anak dan istrinya sementara dia harus mengurus ibunya, mamanya ya. Dia mau bermain sementara dia harus jaga dia punya orang tuanya. Itu bagian dari pemeliharaan manusia yang terbatas dan tidak sempurna. Kemudian manusia itu pasti lelah dan jenuh ya. Coba kalian bayangkan kalau kalian menjaga, kalian punya adik ya yang lagi rewel ya, "Riko tolong jaga adik ya, mama mau pergi." Nah, coba ya, kalian jaga 2 menit, 5 menit mungkin kalian masih enak, happy-happy ya. Coba kalau sampai sudah 30 menit, ya 1 jam apalagi ya, itu paling sudah bosan, sudah jenuh karena apa? Pasti adiknya rewel, adiknya menangis, adiknya mungkin minta susu, minta lain-lain ya. Dan pasti kalian akan merasa lelah, jenuh ya. Betul ya? Oke. Kemudian pemahaman yang terbatas ya. Pemahaman manusia itu terbatas untuk memelihara sesama manusia ya. Contoh misalnya, kalau kalian jaga adik, kemudian adiknya itu kalian belum mengerti tentang bagaimana ketika dia menangis, misalnya adik-adik kalian itu masih umur 2 tahun ya, ketika dia nangis ya, dia
mungkin dia merasa sakit tapi dia belum bisa bilang apa yang dia rasa sakitnya itu di mana. Nah ini kalian belum punya pemahaman ya terhadap uh, apa yang dialami oleh orang tersebut. Kemudian berusaha memberikan yang terbaik ya. Jadi pemilihan manusia itu berusaha memberikan yang terbaik. Karena kenapa manusia harus berusaha memberikan yang terbaik? Karena manusia itu punya keterbatasan ya, punya kekurangan ya. Sehingga dia akan terus berusaha memberikan yang terbaik ya. Itu dari segi pemeliharaan manusia. Nah, bagaimana tanggung jawab manusia? Tanggung jawab manusia adalah merawat diri sendiri, ya, menjaga lingkungan, membantu sesama, mensyukuri pemeliharaan Allah. Ya. Itu tanggung jawab dari manusia, ya. Jadi manusia punya tanggung jawab dalam merawat diri sendiri, bagaimana merawat dirinya, wajahnya, mukanya, kehidupan pribadinya, tapi juga lingkungan sekitar, membantu sesama dan mensyukuri pemeliharaan Allah yang sudah Allah nyatakan dalam kehidupan orang percaya. Ya. Oke, yang berikut adalah menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, dasar Alkitabiah bagi menjaga dan melestarikan lingkungan ini adalah yang pertama, mandat budaya ya. Dalam Kejadian 1:28 tentang bagaimana Allah menciptakan manusia ya, lalu memberikan mereka uh, beranak cucu, berkembang biaklah banyak-banyak ya, kemudian bagaimana kalian punya tanggung jawab untuk memelihara bumi ini dan sebagainya. Ya, itu manat budaya bahwa manusia hidup di dunia harus beranak cucu, berkembang biak, banyak, lalu kemudian bagaimana mereka mampu memelihara bumi ini, menata layani ya, memelihara bumi ya. Kemudian bagaimana mereka menghargai, saling mengasihi, itu bagian dari kewajiban moral ya, menjaga kejujuran dan sebagainya. Itu dasar-dasar Alkitabiah yang menjadi dasar untuk menjaga dan melestarikan lingkungan ya. Karena sudah ada mandat dari Allah ya, mandat budaya itu. Jadi ketika Allah memberikan, "Hei manusia, beranak cuculah dan berkembang biak, penuhilah bumi ini," ya. Kemudian melestarikan bumi, menjaga bumi, ya, menata layani bumi, itu bagian dari dasar Alkitabiah bagi manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, ya. Jadi kalian sebagai anak-anak generasi-generasi penerus, ya, generasi-generasi penerus gereja, penerus bangsa, penerus yang orang percaya, tanggung jawab kalian adalah kalian harus menata layani lingkungan sekitar, melestarikan lingkungan sekitar, ya, memelihara bumi ini, ya, dengan bagaimana? Dengan mengasihi sesama, mengasihi alam, ya, menjaga kejujuran diri sendiri, tetapi juga kejujuran terhadap orang lain, ya, mengasihi secara ikhlas, secara tulus. Itu bagian dari tanggung jawab kalian sebagai penerus-penerus bangsa, ya, seperti begitu. Nah, yang kedua dari menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar adalah bentuk-bentuk pelestarian. Nah, bentuk-bentuk pelestarian ini seperti apa? Misalnya menjaga kebersihan lingkungan, ya, kemudian menghemat sumber daya, misalnya air dan sebagainya, itu kita harus menghemat. Kemudian mencegah pencemaran, ya. Jadi pencemaran contohnya apa? Ya, yang suka buang-buang sampah sembarangan, ya, yang suka merokok sembarangan, ya, betul atau tidak? Ya, ya betul toh? Nah, makanya Pak Guru selalu ingatkan, jangan membuang, tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Kalian harus membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan oleh pengurus-pengurus kelas maupun di sekolah ya, di halaman sekolah dan sebagainya. Itu tanggung jawab kalian untuk menjaga ya, mencegah pencemaran itu ya. Karena pencemaran itu terjadi ketika kita membuang sampah sembarangan tempat ya, di got-got, di lingkungan sekitar. Pencemarannya apa? Terjadinya apa? Banjir ya. Kemudian apa lagi? Penyakit ya. Pencemaran itu menyebabkan apa? Virus-virus yang tersebar yang membuat kita tubuh kita sakit, udaranya tidak segar sehingga membuat kita lalu mengalami penyakit yang bermacam-macam ya. Kemudian melindungi ekosistem ya, ekosistem ini banyak ya, tanah, air ya, dan sebagainya ya. Nah ini kita harus melindungi sehingga keturunan kita ya
masa depan itu dia akan terjamin ketika kita mulai dari sekarang menjaga, melestarikan lingkungan di mana kita berada, ya. Oke, kemudian menjaga dan melestarikan lingkungan, ya. Poin ketiga adalah dampak pelestarian, ya. Poin ketiga adalah dampak pelestarian. Yang pertama adalah keseimbangan alam. Adanya keseimbangan alam, ya, antara yang baik dan yang buruk, ya. Adanya keseimbangan, ada pemeliharaan hidup, ya. Dampak-dampak dari pelestarian itu adalah keseimbangan, ya. Keseimbangan antara alam yang tadinya baik dan buruk dia menjadi seimbang, ya. Antara manusia, hewan, tumbuhan dia menjadi seimbang, ya. Kemudian keberlanjutan kehidupan, artinya pelestarian hari ini dampaknya untuk masa depan generasi penerus, ya. Kesejahteraan manusia untuk ke depan, kemuliaan Allah. Itu bagian dari dampak dari pelestarian yang kita lakukan, ya. Nah, yang terakhir, tujuan yang terakhir yang kita pelajari, poin yang terakhir adalah hubungan pemeliharaan Allah dengan iman Kristen. Nah, dasar Alkitabnya apa? Dasar Alkitabnya adalah yang pertama kepercayaan pada Allah yang hidup, ya. Yang jelas bahwa sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita percaya kepada Allah yang hidup, ya. Kemudian keyakinan akan kasih Allah. Kita yakin dan percaya bahwa kasih Allah akan terus ada dan hidup senantiasa dalam kehidupan kita, ya. Dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan kita dengan sesama, dengan teman, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan keluarga besar kita, keluarga kecil kita, dengan tetangga kita, dengan orang yang berbeda agama, dengan orang yang berbeda suku, berbeda ras. Itu bagian dari keyakinan akan kasih Allah. Itu bagian dari bagaimana hubungan pemeliharaan Allah dengan iman Kristen. Kemudian yang ketiga adalah pengharapan akan pemeliharaannya. Nah, kita terus mengalami yang namanya pengharapan akan pemeliharaan Allah yang terus berlanjut dari waktu ke waktu. Ya, jadi pemeliharaan Allah ini tidak akan pernah berhenti pada satu titik, ya. Artinya bahwa Allah memelihara kehidupan kalian anak-anak hari ini dan besok dan seterusnya, ya. Allah terus memelihara. Ketika bangun tidur, ya, ketika makan, mandi, pergi sekolah, pulang, bermain, tidur lagi, belajar dan sebagainya, itu terus Allah memelihara, ya. Dan itu pengharapan yang terus dimiliki oleh orang-orang percaya. Pengharapan bahwa Allah akan memelihara dia terus-menerus. Kemudian ketaatan pada perintahnya. Itu dasar, ya. Dasar iman kita bahwa kita taat kepada perintah Allah, ya. Begitu. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah respon. Bagaimana respon iman kita sebagai orang percaya? Nah, sebagai orang percaya respon kita adalah kita harus mengucap syukur atas setiap pemeliharaan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita dengan kepercayaan penuh tanpa ragu-ragu, ya. Jadi, kita harus percaya dulu, kita harus mengucap syukur dulu, kemudian kita harus percaya dengan sungguh-sungguh, tidak boleh percaya setengah-setengah, ya. Contohnya, jangan sampai kita percaya, oh Tuhan akan jaga kita, tapi ketika kita sakit, belum sembuh, ya, akhirnya kita mulai ragu-ragu. Nah, itu sebuah kesalahan fatal, ya. Artinya bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ya, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan secara penuh, totalitas, maka kita harus percaya secara sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan matang, bahwa Allah adalah Allah yang penuh kuasa, yang Dia akan terus memelihara kita dalam situasi apapun, ya. Mau terburuk apapun, ya, dalam keadaan baik maupun buruk, Allah tetap memelihara kita. Itu kepercayaan yang harus kita bangun dalam iman kita. Yang berikut adalah ketaatan dalam pemeliharaan, ya. Nah, respon iman kita adalah bahwa kita harus taat dalam pemeliharaan Allah itu, ya. Kemudian pelayanan kepada sesama. Kalau Allah sudah pelihara kata orang dari malam sampai pagi, pagi sampai malam, maka kita harus melakukan pelayanan kepada sesama, melayani sesama, memberikan kesaksian kepada sesama, ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah pertumbuhan iman. Nah, bagaimana supaya iman kita akan terus bertumbuh, ya? Maka kita pengalaman pemeliharaan Allah, kita harus memiliki pengalaman pemeliharaan Allah itu, kita harus memberikan kesaksian kepada orang lain, ya. Yang jelas setiap orang pasti memiliki pengalaman tentang pemeliharaan Allah, ya. Misalnya ketika dia sakit, ya,
kemudian dalam waktu panjang Allah akhirnya memberikan pemeliharaan kepada dia melalui kesembuhan. Kemudian ketika dia mengalami kelaparan, kesusahan, masalah, tapi Allah akhirnya memelihara dia dan menyelamatkan dia dari masalah itu. Dia bisa melewati masalah itu, menghadapi masalah itu bagian dari pengalaman pemeliharaan Allah. Kemudian kesaksian hidup, ya. Kesaksian kalau kalian nonton televisi ataupun ya berita-berita kesaksian orang-orang Kristen ya, banyak sekali orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang memberikan kesaksian hidup tentang bagaimana Allah memelihara kehidupan mereka. Kemudian ada kedewasaan rohani. Rohaninya semakin matang ya, spiritualnya semakin matang ya, kepercayaannya, eee, rohaninya semakin matang ya. Misalnya dia sudah tahu jam ibadah, jam, berdoa ya, dia sudah tahu bagaimana berbuat baik, berbuat yang, menolong sesama ya, memberikan pelayanan kepada orang, itu bagian dari kedewasaan rohani. Yang berikut adalah pelayanan yang bertumbuh ya. Jadi ketika kita memberikan pelayanan kepada seseorang berarti dengan sebuah harapan dalam tanda kutip bahwa ketika kita melayani orang berarti kita harus memberikan pertumbuhan iman kepada orang itu. Artinya pelayanan kita itu harus bertumbuh ya. Misalnya ketika kita memberikan seseorang, eee, nasihat ya, penguatan kepada orang itu, ketika kalian memberikan penguatan kepada teman kalian, kalian harus mem 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 member memberikan pertumbuhan secara rohani kepada anak-anak itu, ya teman kalian itu ya. Jadi pelayanan itu harus dia bertumbuh ya, dia menghasilkan buah, menghasilkan dampak, menghasilkan hasil yang baik ya, seperti begitu. Oke, ini adalah materi kita yang terakhir. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Aleichem. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.